Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Bapak Ibu punya persepsi masing-masing tentang kehidupan ini. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun hidup sebagai orang Kristen. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, dan seterusnya. Satu pertanyaan saya buat kita semua. Sudahkah Bapak Ibu mengenal Allah? Sudahkah Bapak Ibu, saudara-saudara tahu siapa itu Allah? Sudahkah kita menyadari bahwa Allah itu bisa menguasai seluruhnya? Atau sampai hari ini kita masih membuat Allah-Allah lain di dalam hidup kita. Sehingga ketika goncangan itu datang, goncangan yang dahsyat itu datang, kita justru tidak berpegang pada kuasa Tuhan, tapi kita berpegang pada perasaan kita. Silakan jawab dalam hati. Tapi kalau di kelas akademis, ini pasti saya akan tanya masing-masing satu-satu. Karena ini bukan di kelas akademis, jadi Bapak Ibu bisa menjawab di hati. Sudahkah saya, Farel Sibarani, mengenal Allah? Siapa itu Allah? Kita hanya mengenal konsep Allah itu, ya Allah itu penolong, Allah itu pemurah, maha kasih, Allah itu berkuasa menyembuhkan, Allah itu damai, baik, itu sifat-sifatnya. Tapi sudahkah Anda mengenal Allah dengan segenap hati dan segenap pikiran dan segenap jiwa Anda masing-masing? Kita ini manusia Bapak Ibu, saya juga manusia, pendeta manusia. Pernahkah Anda melihat seorang pendeta jatuh karena dia tidak kuat menanggung beban derita yang dia alami? Karena dia tidak mengenal siapa Allah sebenarnya. Nabi Elia, saya pernah khotbah tahun lalu, kalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah saya tahun lalu tentang Nabi Elia. Betapa Nabi Elia begitu depresi, secara psikologis mentalnya rapuh, hancur-hancuran hidupnya sehingga dia pergi ke sungai apa itu. Dia mengasingkan diri. Sampai Allah mengirim seekor burung untuk memberi dia makan karena dia tidak berdaya. Dalam kekosongan jiwanya dia mau teriak sama siapa? Itu Nabi Elia loh. Kita bukan nabi, kita manusia biasa. Oleh karena itu saya ingin belajar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Dari satu tokoh, seorang wanita. Awalnya dia tidak mengerti pemahaman dengan baik. Awalnya dia tidak mengerti siapa itu Allah dalam kehidupannya. Sampai satu titik tertentu dia dihancurkan oleh Allah berkeping-keping supaya ia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa sehingga dia harus menyadari Allah itu berkuasa. Kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan yang bernama Naomi. Dari kitab Rut pasal 1 ayat 18 sampai 22 ada 2 pasal. Berikutnya nanti kita akan membuka Rut pasal 4 ayat 13 sampai 15. Satu-satu kita akan membaca Rut pasal 1 ayat 18 sampai 22. Sudah ketemu Bapak Ibu? Izinkan saya membaca. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapak Ibu perhatikan betapa depresinya di ayat ini. Janganlah sebut aku Naomi, sebut aku Marah.
Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Betapa kecewanya seorang Naomi. Sampai dia bilang yang Maha Kuasa membuat saya pahit. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut. Perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Satu lagi, Rut pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Rut pasal 4 ayat 13 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat arti nama Naomi itu adalah kesukaan. Namanya bagus. Arti namanya itu Naomi kesukaan. Naomi itu istrinya Elimelek dari suku Yehuda yang tinggal di Bethlehem. Oleh karena daerahnya pada masa itu mengalami paceklik, maka Elimelek sekeluarga mengungsi ke daerah Moab, yaitu Moab itu bangsa keturunan Lot. Nanti Bapak Ibu mau membaca bisa dilihat Kejadian 19 ayat 30 sampai 37. Moab ini keturunan Lot. Oke. Jadi masih ada hubungannya sama Abraham. Lot Abraham kan sepupu. Supaya Bapak Ibu memahami. Jadi kalau saya katakan Elimelek sebagai seorang suami, dia pergi tanpa izin dari Tuhan. Dia tidak mendengar suara Tuhan ketika dia mengungsi pergi ke tanah Moab. Dia mengajak istri dan anak-anaknya, yuk kita pergi. Ini daerah lagi nggak baik-baik saja, nggak ada makanan. Mungkin kita akan bertanya, kenapa ke daerah Moab? Kenapa tidak ke daerah yang lain? Padahal Bapak Ibu, Moab pada zaman itu bukan merupakan musuh orang Israel. Mungkin itu yang dipikirkan, Moab aman, kita orang Israel. Kalau kita pergi ke tempat yang lain, kita pasti akan dibunuh. Moab aman karena dia bukan musuh. Walaupun pernah terjadi beberapa kali peperangan dengan Moab. Bapak Ibu bisa melihat kisahnya nanti ya. Bilangan 22, bilangan pasal 22 sampai 24, Israel perang dengan Moab di situ. Tapi itu jauh sebelum masa zaman Naomi. Lalu juga di Hakim-Hakim 3 ayat 13 sampai 14, Israel juga perang dengan Moab di situ. Nah saudara, Elimelek sebagai orang Israel, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, yang seharusnya berharap kepada Allah dalam keadaan paceklik, ternyata justru dia berharap dengan diri sendiri dan dia pergi ke Moab tanpa restu dari Allah. Pergi dia. Dia nggak tanya-tanya sama Tuhan. Dia nggak kenal siapa Allah lagi. Kondisi situasi terjepit membuat Elimelek harus segera bertindak. Saya harus membawa keluarga saya pergi dari tempat ini. Supaya keluarga saya bisa bertahan hidup. Tapi dia lupa Allah Maha Kuasa. Makanya saya tadi tanya, sudahkah Anda semua mengenal Tuhan? Saya rasa kita belum mengenal Tuhan.
Mudah-mudahan itu hanya persepsi saya, hanya asumsi saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya salah. Sudahkah kita mengenal siapa itu Allah? Atau kita menciptakan Allah-Allah yang lain di dalam kehidupan kita? Paling gampang kan menciptakan Allah lain? Yeremia 17 ayat 5-6, Yeremia mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, karena pasti tidak akan mengalami kebaikan Allah. Yeremia tegas di situ bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai umat Allah, Elimelek dan Naomi seharusnya berharap kepada Allah dan menantikan pertolongan Allah dengan tekun. Kalau kita di posisi Elimelek juga kita pasti akan bergerak kok, percaya sama saya. Sampai kapan saya menantikan? Sampai kapan saya menantikan? Sampai kapan saya menantikan? Tuhan gak pernah menjawab doa, seketika itu juga kita minta. Sampai kapan? Tubuh saya perlu makan, istri saya perlu makan, anak-anak saya perlu makan. Pasti kita akan membela diri kita. Betul ya. Pasti kita akan bilang, saya yang benar, Tuhan salah. Karena tindakan kita, lihat, karena tindakan Elimelek, maka kita akan melihat kisah selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa bangsa Israel sebenarnya belum terlalu lama mengalami banyak sekali pertolongan Allah ketika menaklukkan tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Seharusnya Elimelek sudah menyadari Tuhan sudah menolong kita loh. Seharusnya Elimelek sudah punya gambaran siapa itu Allah yang telah menolong bangsa Israel di zaman Yosua keluar dalam peperangan demi peperangan. Sebenarnya Elimelek sudah melihat catatan-catatan itu, tapi dia tidak mendasari itu dalam hidupnya. Saudara pasti juga pernah ditolong Tuhan ya, amin ya. Pernah siapa sih di sini nggak pernah tolong Tuhan? Bohong. Kalau dibilang saya nggak pernah tolong Tuhan, saya nggak percaya. Tapi sepertinya pertolongan Tuhan itu hanya sebatas hari itu dan saat itu dan detik itu saja. Pengenalan kita akan Tuhan hanya terjadi pada saat Tuhan menolong saya. Selebihnya kesusahan itu saya nggak kenal sama Tuhan. Akan tetapi karena bangsa Israel tidak taat, akhirnya mereka banyak mengalami kepahitan dengan bangsa-bangsa di sana. Terjadi pertempuran berkepanjangan antara Israel dengan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Kalau Israel berbalik dari Allah, maka mereka kalah. Tetapi kalau mereka bertobat, maka Tuhan mengangkat para hakim untuk memimpin Israel mengalahkan bangsa-bangsa itu. Sama persis dengan kita. Sama persis dengan saya. Ketika saya bertobat, ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan satu kesempatan. Tapi ketika saya bilang, enggak, saya enggak percaya lagi sama Tuhan, maka habislah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu hal yang sepintas kelihatan aneh, bukan? Kenapa saya bilang aneh? Ya aneh, kita sudah bertahun-tahun ke gereja, tapi kita tidak pernah berharap sesuatu yang besar kepada Tuhan. Kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kita tetap jatuh ketika kita mengalami badai musibah itu. Mengapa orang Israel tidak belajar dari pengalaman mereka selama ini? Mengapa saya tidak pernah belajar dari firman Tuhan yang Tuhan kasih dengan bebas, dengan gratis selama ini? Mengapa saya tidak pernah belajar? Tapi saya hanya menuruti emosi saya hanya menuruti kemauan saya hanya menuruti maunya saya, sehingga saya pun akibatnya lelah. Saudara, kalau hati ini udah lelah, gak bisa lagi dipulihkan. Lelah hati itu berbahaya. Lelah hatinya, depresi. Makanya banyak orang yang tidak kuat mentalnya ketika depresi, udah ya lompat dari gedung. Itu akhir hidup bagi mereka yang depresi. Karena apa? Mentalnya udah hancur, berkeping-keping, psikologinya sudah rusak.
Dan dia menganggap itu tidak bisa diperbaiki. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 itu benar. Coba tolong buka dong 1 Petrus 5 ayat 8. Coba buka deh Bapak Ibu. Petrus suruh kita ngapain di situ? 1 Petrus 5 ayat 8. Betul ya? Sadar. Dalam keadaan kamu emosi pun, dalam keadaan kamu sedih pun, kamu harus sadar. Paham ya Bapak Ibu ya, sadar iblis tuh luar biasa pinternya, tahu dia kita sedang ibadah, tahu kita siapa yang sedang main handphone itu, tahu dia siapa yang saat ini hati sedang hancur, tahu. Makanya suruh sadar, bangun, sadar, bangkit, sadar, dan apa? Berjaga-jagalah. Siapa lawan kita? Iblis, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, tapi lawan kita iblis. Dia berjalan. Nih hari ini lagi jalan dia nih keliling-keliling gereja, melihat gereja-gereja yang nggak ada rohnya Tuhan di situ. Lagi jalan keliling dia. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa bapak ibu yang dapat ditelannya, maka jadi temannya dia dan dia bergembira. Petrus bilang begitu loh. Elimelek nggak sadar. Dia tidak sadar kalau dia sedang jatuh ketika dia mengambil keputusan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah sudah begitu jelas siapa Allah Yahweh? Bagi kita yang membaca Alkitab sekarang, mungkin kita cukup jelas ya, karena Alkitabnya sudah utuh, sudah lengkap. Sering dikhotbahkan di gereja, kita sering dengar khotbah di YouTube, kita sering dengar khotbah-khotbah 3 menit di Reels atau di TikTok. Tapi bagi mereka yang selama 400 tahun berada di bawah perbudakan di Mesir dan melihat langsung praktek penyembahan para dewa Mesir, hal ini dapat dimengerti. Konsep tentang siapa Allah sudah terdistorsi ratusan tahun. Dan kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang memiliki dewa-dewi yang banyak sekali pada zaman itu. Ternyata mereka bilang sama loh sama di Mesir, bahkan di Kanaan lebih parah lagi. Penyembahan berhalanya lebih kuat lagi, mereka enggak siap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Allah Israel tidak mampu memberi pangan, mengapa kita tidak mencarinya di tempat yang lain? Itu pikiran Elimelek. Kalau dewa Moab bisa memberi pangan, mengapa kita tidak pergi ke sana? Itulah kira-kira yang ada di benaknya Elimelek dan Naomi pada waktu itu. Dan perhatikan di sini Bapak Ibu, hati-hati hati kita. Dosa yang tidak dibereskan selalu menghasilkan dosa berikutnya. Ya, saudara, perhatikan jiwa kita. Perhatikan alam bawah sadar kita. Kalau masih ada dosa yang belum dibereskan, segera bereskan. Karena ledakan itu tinggal menanti Anda dengan sangat dahsyat dan Anda bisa lumpuh seketika. Gampang sekali. Kesalahan pindah ke Moab ini kemudian menimbulkan kesalahan yang lain lagi. Karena apa? Karena Naomi setelah Elimelek meninggal mengizinkan anak-anaknya menikah dengan orang Moab. Bapak Ibu bisa lihat Rut pasal 1 ayat 4. Di situ Naomi mengizinkan. Padahal pernikahan dengan bangsa-bangsa asing bagi orang Israel dianggap oleh Allah sebagai perzinahan. Enggak boleh menikah dengan bangsa asing. Saudara, ini situasi yang salah. Situasi yang salah seperti ini seringkali membuat seakan-akan kita harus mau dimaklumin. Maklumin dong, saya sedang sakit. Iya, kamu sakit, saya tahu, ayo kita berobat. Enggak mau, saya sedang sakit. Biarkan saya seperti ini menikmati kesakitan. Bagaimana kita mau disembuhkan kalau luka itu tidak dipulihkan? Enggak bisa. Harus disembuhkan.
Berdalih, banyak sekali kita berdalih. Komentar-komentar kita membela diri kita bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi banyak orang Kristen punya pengalaman sama seperti itu. Betul ya? Banyak sekali orang Kristen yang punya pengalaman pahit seperti Elimelek dan Naomi. Ketika mengalami kesusahan atau kesulitan, maka tanpa sungkan banyak perintah Allah yang kita langgar. Dan ketika karena pelanggaran itu makin banyak menimbulkan kesulitan, maka baru ingat akan Allah dan datang kepadanya, tapi bukan untuk bertobat ya, bukan untuk bertobat, tetapi untuk sekedar mengatasi kesulitan saat itu saja. Bukannya bertobat, bukannya menyesali, tapi dia datang kepada Allah hanya pada saat detik itu. Allah diperlakukan bukan sebagai satu pribadi yang berdaulat penuh terhadap ciptaannya. Akan tetapi sekedar penolong dalam kesukaran. Iya kan? Konteksnya Allah sebagai penolong dalam kesukaran. Kalau saya tidak sukar, maka saya nggak butuh Allah. Udah, itu simpel sekali kok. Dan itu terjadi pada diri kita masing-masing. Coba perhatikan hidup kita bagaimana. Betul ya? Iya, karena Pak Farel tidak mengetahui perasaan hati saya, langsung membela diri. Perasaan hati seperti apa yang tidak diketahui oleh Tuhan? Kitanya saja yang tidak mau memberikan pengampunan. Kita sendiri yang menanggung semua kesulitan itu sehingga kita berkata, Tuhan tidak ada lagi. Karena semuanya kita tanggung sendiri. Ini nyata loh, ini hidup. Coba cubit tangan Bapak Ibu, sakit. Kalau sakit tandanya kita hidup. Ya kan, ini kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia memang lemah dan sering membuat kesalahan. Tetapi Allah dengan segala hikmatnya sebetulnya sanggup membuat kesalahan itu menjadi berkat. Walaupun untuk dapat memahami berkat itu kadang-kadang perlu waktu yang lama. Gak bisa instan, gak bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, gak bisa. Gak bisa kita bilang sudah berpuluh-puluh tahun saya mengenal Allah. Mohon maaf, berarti Bapak Ibu gak kenal Tuhan. Loh iya kan? Karena kita sudah membatasi dengan tahun-tahun itu. Nah, pengenalan akan Allah merupakan hal yang menentukan apakah seseorang mampu melihat adanya berkat yang tersembunyi di balik semuanya itu. Rencana Allah yang baik dalam setiap peristiwa. Bisa enggak kita melihat bahwa di balik peristiwa itu sebetulnya Tuhan sedang memulihkan keadaan kita dan ingin mengangkat kita lebih tinggi lagi. Tapi kita tidak menyadari. Makanya saya kadang-kadang berpikir ya kok bisa ya tepat tahun ini tema besarnya itu tahun pendewasaan dan di bulan ini tema kecilnya itu prioritas hidup orang percaya. Betul ya? Mana yang kita prioritaskan, perasaan kita atau pengorbanan Tuhan di kayu salib? Seringkali kita memprioritaskan perasaan kita kan? Betul ya? Seringkali kita memprioritaskan perasaan kita. Kita menyingkirkan
semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah buat disingkirkan oleh kita. Enggak, Tuhan enggak baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengenalan akan Allah merupakan hal yang menentukan apakah seseorang mampu melihat adanya berkat yang tersembunyi itu. Naomi dan Elimelek membuat kesalahan, akan tetapi Allah pada akhirnya memakai kesalahan itu untuk menjadi berkat. Itu yang tidak mereka pahami. Dan berkat itu bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Melalui kesalahan Naomi, maka Rut menjadi bagian dari rencana Allah. Paham ya Bapak Ibu kalau memahami, karena Rut, kalau kita mau tarik garis keturunan, Yesus itu keturunan dari Rut loh. Betul ya. Rut itu dari Naomi, ya kan? Dia nikah sama anaknya Naomi. Dia itu sebenarnya berkesinambungan. Kalau kita mau tarik garisnya loh. Lalu kita mau bilang apa? Apakah kita mau mengatakan Yesus berarti lahir dari seorang keturunan yang gak beres? Apakah kita mau bilang demikian? Karena kita tidak melihat dari kacamata yang benar. Yesus keturunan dari Rut. Rut menikah dengan anaknya Naomi. Siapa Naomi? Orang yang putus asa. Siapa suaminya Naomi? Elimelek yang gak percaya sama Tuhan. Gak percaya Tuhan itu menolong dia. Tapi bisa loh dari situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau dilihat dari pengenalan Naomi akan Allah, kecil sekali kemungkinan bahwa Rut percaya kepada Allah Yahweh melalui Naomi. Gak mungkin Rut mau ikut Naomi karena dia yakin bahwa mertuanya ini betul-betul memahami Allah dengan benar. Gak mungkin. Mungkin juga dia bilang begini, tapi kata orang-orang Naomi punya Allah Yahweh yang luar biasa. Mungkin ya kata orang-orang, dia mendengar cerita. Akan tetapi, Rut kemungkinan tidak mengalami perjumpaan dengan Allah Yahweh melalui kesaksian Naomi. Lalu dari mana Rut mengenal Allah Yahweh itu? Bagaimana Naomi bisa menyaksikan Allah yang benar kalau dia sendiri hidup tidak taat kepada Allah dan juga tidak punya pengalaman pengenalan Allah yang benar? Bahkan di depan kedua menantunya yang mau ikut Naomi mengatakan bahwa tangan Allah sedang teracung kepada dia. Rut 1 ayat 13. Rut sendiri bilang, Allah sedang marah sama saya, kamu jangan ikut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Allah sudah bertindak, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Rupanya Allah sendiri yang bekerja di dalam hati Rut dan membuat Rut mau ikut bersama Naomi. Sama seperti Rahab yang beriman. Bukan karena diinjili, tetapi suatu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam hati Rut. Kita juga tidak pernah menyadari bahwa sebetulnya kekacauan, kejatuhan, kecelakaan, dan lain sebagainya Allah sedang bekerja di hati kita. Gak pernah kita mau menyadari itu. Gak pernah. Allah sedang bekerja melewati segala rintangan itu semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Naomi merasa pergi dengan tangan yang penuh. Tetapi Naomi pulang dengan tangan yang kosong dan yang membuat semua kepahitan itu adalah Tuhan. Kita masuk ke dunia pernikahan dengan tangan yang penuh berharap kepada Allah. Bahwa nanti pernikahan saya akan diberkati Tuhan
sampai kami menua bersama. Tetapi ternyata kita tidak menyadari bahwa kita tidak menyerahkan total pernikahan itu kepada Tuhan. Kita masih mengenggam sedikit. Saudara pernah melihat bunga mawar? Bunga mawar itu batangnya berduri ya. Betul ya. Saudara coba genggam bunga mawar. Coba genggam erat. Iya sakit. Kalau saya tarik dari bawah, apa yang akan terjadi kalau saudara tidak genggam? Saudara lagi genggam bunga mawar nih. Anggaplah ini bunga mawar. Lalu saya tarik dari bawah. Saudara nggak lepas. Apa yang akan terjadi? Ya hancur tangannya. Hancur kan? Hancur. Itu sama kayak kita dalam dunia pernikahan, dalam kehidupan rumah tangga. Kita genggam erat-erat semuanya. Ketika genggaman kita sudah tidak kuat lagi, kita paksa genggam, lalu ditarik sama Tuhan. Supaya kita mau melepaskan dan menyerahkannya sama Dia, tapi kita nggak mau, luka lah kita. Lalu karena luka itu apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Ini karena Tuhan yang salah. Nggak bisa kita salahkan Tuhan. Yang salah siapa? Saya, karena saya tidak mau membuka dan menyerahkan bunga mawar itu ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Jangan digenggam. Sakit. Manusia memang mudah menyalahkan orang lain. Manusia memang mudah menyalahkan keadaan sekitarnya. Manusia memang mudah dan tidak mau disalahkan atas setiap masalah yang terjadi. Maka iblis pun selalu menjadi kambing hitam. Dan kalau iblis pun tidak lagi dapat disalahkan, maka kalau perlu Allah yang disalahkan. Walaupun bentuk pengungkapannya sering tersamar dengan rapi. Kita menutup dengan rapi loh. Tapi ingat, Tuhan bisa membongkar kapan saja. Sebetulnya Tuhan membongkar untuk diperbaiki. Tuhan membongkar supaya jadi, karena Tuhan tahu dasarnya tidak bagus. Kalau terus dipertahankan dasarnya ini, maka kamu akan rubuh. Makanya Tuhan bilang, lepaskan, biarkan diperbaiki dulu. Kalau kamu masih menggenggam itu, gak akan bisa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita melihat kondisi-kondisi ini dan menyalahkan Allah, tapi perhatikan, adakah Allah sakit hati ketika kita menyalahkan Dia? Allah ternyata tidak sakit hati ketika Naomi menyalahkan keadaannya dan menyalahkan Allah. Malah justru Allah menghargai karena Allah melihat ketulusan, ketidakpura-puraan dalam diri Naomi. Bukan berarti Allah menyetujui sikap Naomi. Karena apapun alasannya, ketika ciptaan menggugat pencipta, itu memang tetap salah. Allah melihat bahwa hal itu terjadi karena Naomi belum mengenal Allah dengan baik. Naomi gak kenal Allah dengan baik. Sama seperti saya belum mengenal Allah dengan baik. Kalau saya sudah mengenal Allah dengan baik, maka saya bisa melihat bahwa setiap peristiwa kejadian yang saya alami itu ada maksud dan tujuan dari rencana Allah. Tapi saya tertutup semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, persis seperti anak kecil yang jatuh ketika belajar berjalan dan dengan menangis menyalahkan ayahnya yang tidak memegangnya. Kenapa ayah tidak pegang saya terus-menerus? Anak ini hanya mengenal ayah yang harus selalu menjaganya 24 jam ada di sampingnya. Dia tidak mengerti bahwa kalau sang ayah memegangnya terus-menerus, maka proses belajarnya untuk dapat berjalan akan terganggu. Anaknya enggak mengerti. Makanya saya perlu lepas kamu, supaya kamu berjalan dengan baik.
Nanti kalau jatuh saya lihat dari belakang saya bangunin, kalau kamu nggak mampu bangun. Dia juga tidak mengerti bahwa tugas seorang ayah bukan hanya menjaga anaknya sampai jatuh, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membuat supaya anak ini dewasa, mandiri, bisa berjalan sendiri, tanpa dipegang lagi oleh ayahnya. Karena itu pengalaman hidup tidak bisa diajarkan Bapak Ibu. Pengalaman hidup kita sendiri yang mengalaminya. Justru dari pengalaman hidup itulah kita belajar bahwa ini salah dan jangan dilakukan, ini salah dan jangan diulangi lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Naomi tidak mempunyai sikap hati yang sengaja menentang Allah. Jarang sekali manusia mampu menyadari bahwa kepahitan, kesulitan, ataupun penderitaan yang dialami kemungkinan besar adalah akibat perbuatannya sendiri, akibat ulahnya sendiri. Jarang orang menyadari hal itu. Justru lebih sering kita melihat kita yang menyalahkan orang lain. Contohnya lah di dalam pekerjaan kita. Kita dipecat oleh atasan kita menyalahkan atasan kita. Ya. Kita dipindahkan ke tempat yang tidak enak, kita menyalahkan atasan kita. Kita nggak menyadari bahwa selama ini pekerjaan kita dipantau. Akibatnya pada satu titik, atasan kita ingin memperbaiki kita menolak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyadari, seringkali kalau kita berhasil, kalau kita sukses, seringkali maka yang dipuji adalah usahanya. Maka yang dipuji adalah jeripayanya. Maka kepandaian kita selama ini sehingga kita jadi pandai, pinter, itu karena usaha kita. Masih ingat Raja Saul yang bulan lalu saya khotbahkan? Ya. Ada 2 kekurangan Raja Saul yang tidak diperbaiki oleh dia. Minder, takut, ya kan? Tetapi ketika Saul melihat kemenangan demi kemenangan, dia merasa itu hasil dia, bukan karena Allah yang beserta dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen hanya mengenal Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Banyak orang Kristen yang mengenal Allah hanya sebagai Allah yang penuh pengertian, penuh kesabaran, penuh kerelaan, penuh pengampunan, dan penuh berkat. Persis apa yang dimengerti oleh bangsa Israel ketika bangsa itu ditantang oleh Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 16-18. Ketika manusia mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan oleh karena dosanya, maka manusia selalu menuntut Allah untuk melepaskannya dari semua ketidaknyamanan ini. Bahkan kita mengancam, kalau Allah tidak kunjung melakukan tugasnya, maka mereka kemudian bertanya, atau sebetulnya protes. Ya, mengapa Allah melakukan semua yang tidak enak ini kepada saya? Bahkan kita bertanya, kalau Allah adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maka seharusnya Allah melepaskan beban ini dari saya. Maka Allah melepaskan penderitaan ini dari saya. Kemudian timbul lagi pertanyaan yang baru. Bukankah Allah maha kuasa? Bukankah sangat mudah bagi Allah untuk melepaskan semua yang buruk itu dari diri kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Disinilah kita belajar dari Naomi. Bahwa sebetulnya Naomi mengenal Allah hanya dari satu sisi saja. Sebab itu, ketika Naomi mengalami kepahitan hidup, maka ia menggugat kepada Allah. Bagi Naomi, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati
telah menghukum dia dengan membuat suami dan kedua anaknya mati. Kalau Allah memang mengasihi umatnya, mengapa Allah membuat kedua tumpuan hidup Naomi mati dan meninggalkan Naomi dalam keadaan yang susah? Ini juga menjadi pertanyaan kita ketika kita sedang mengalami kesusahan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pengalaman bersama Rut, akhirnya Naomi mampu melihat karya Allah dalam kehidupannya. Akhirnya ada satu titik, ada satu momen yang mengembalikan semua ketidakpercayaan Naomi akan Allah menjadi kepercayaan total dan dia dipulihkan dan prioritas hidupnya dirubah. Dari yang semula prioritas hidupnya mengasihi diri sendiri, diubah oleh Allah dengan caranya Tuhan sendiri. Bapak Ibu, di dalam kesabaran menunggu janji Allah itu, terkandung unsur-unsur pengenalan akan Allah yang benar. Seperti Allah adalah setia dan Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan juga Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan pertumbuhan pengenalan Naomi akan Allah tidak sia-sia. Pada saat yang tepat Allah menggenapi janjinya, yaitu dengan cara menebus milik pusaka Naomi melalui Boas. Tangan yang dahulu penuh dan kembali ke Israel dengan kosong, sekarang telah Allah penuhi kembali. Milik pusaka adalah hal yang sangat penting bagi orang Israel. Sehingga Allah membuat suatu aturan yang disebut tahun Yobel. Pada tahun itu, semua milik pusaka orang Israel yang dulunya terpaksa dijual karena kesulitan ekonomi, harus dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa apa yang kita saksikan dari kisah Naomi, Rut dalam cerita ini. Kesalahan Naomi dan Elimelek diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Bukan hanya milik pusaka diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat, tetapi milik pusaka Naomi yang dulu dijual karena dia lari ke Moab, ditegakkan kembali oleh Allah. Melalui peristiwa ini, bagaimana kita menyadarinya, Bapak Ibu? Apakah kita masih bersusah hati sampai hari ini dengan mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tapi ternyata kasih itu tidak betul-betul sempurna seperti yang kita bayangkan? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berkat yang jauh lebih besar adalah bahwa ternyata keturunan Rut dengan Boas menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Itulah berkat yang luar biasa yang gak pernah kita bayangkan. Jangan menyesali kehidupan ini. Terus berjalan bersama Tuhan. Serahkan semua yang Bapak Ibu genggam kepada Tuhan. Jangan berjalan hanya dengan perasaanmu saja. Orang yang berjalan dengan perasaan itu gampang dimanipulatif. Tapi berjalanlah dengan pikiran Anda dan diiringi oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika setiap masalah muncul ke hadapan kita, kita dapat memberi pengampunan dan melepaskannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena oleh anugerah Tuhanlah semuanya itu bisa kita lalui. Biar akhirnya firman Tuhan ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi. Amin.